Sudah terlihat di layar masing-masing? Sudah, Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan membahas, suara saya terdengar jelas? Oke. Dengar, Bu. Pada pagi hari ini kita akan membahas fisioterapi pada akut miokard infark pada modul kardiovaskular. Akut miokard infark itu disebut dengan apa? Jantung koroner. Koroner. Atau yang disebut dengan, biasanya kalau orang awam nyebutnya apa tuh? Gagal jantung. Gagal jantung. Oke, serangan jantung, ya, akut miokard infark. LO-nya nanti silakan dibaca, dipahami ya, memahami penata laksanaan fisioterapi pada akut miokard infark, memahami pengertian dari AMI, memahami etiologi, patofisiologi, tanda, dan sampai gejalanya. Sekarang kita membahas dulu, apa itu akut miokard infark, merupakan salah satu penyakit kardiovaskuler yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, atau yang lebih dikenal dengan serangan jantung. Keadaan di mana aliran darah ke jantung mengalami gangguan sehingga menyebabkan sel otot jantung mati atau tidak berfungsi dengan semestinya. Karena apa? Karena apa, Dek? Karena adanya sumbatan. Selain sumbatan, apa yang disumbat? Tersumbat apa di situ? Aliran darah. Oke, good. Apalagi? Oke, ada aliran darah, ada pasokan oksigen, pasokan nutrisi yang nggak bisa masuk ke jantung karena adanya sumbatan tadi. Akibatnya apa? Miokardium atau yang disebut dengan otot jantung itu tidak bisa memompa jantung dan mengalirkan darah ke seluruh Tubuh. tubuh. Oke, jangan sampai salah ya. WHO menyebutkan nih, penyakit kardiovaskuler menyebabkan kematian sebanyak 17,9 juta setiap tahunnya, sangat tinggi ya. Jadi penyakit jantung ini merupakan salah satu penyakit utama yang menyebabkan kematian di negara Amerika. Prevalensi tertinggi di Indonesia dengan penyakit kardiovaskuler adalah PJK atau disebut dengan Penyakit jantung koroner. Oke, good. Dengan angka kematiannya seberapa? 120.000 juta jiwa lebih. Jadi sangat tinggi ya. Sekarang kita memahami etiologi dari akut miokard infark. Terjadi ketika aliran darah ke jantung menurun, menyebabkan iskemia miokard. Iskemia itu apa, Dek? Kerusakan apa? Pada otot jantung. Iskemia, kekurangan suplai darah. Ya, kekurangan suplai darah. Dalam beberapa kasus, selain trombus, aliran darah berkurang disebabkan oleh masalah pada vaskuler, pada pembuluh darah. Trombus itu apa ya? Sebentar. Galih mana? Trombus itu apa, Galih? Galih mana ya? Galih. Tadi, Bu. Oke, Galih. Trombus itu apa, Dek? Trombus itu gumpalan darah yang terbentuk di dinding pembuluh darah. Oke, good. Gumpalan darah yang ada pada vaskuler.
Penyebab yang paling mendasari dari akut miokard infark adalah penyakit arteri koroner atau yang disebut dengan aterosklerosis. Aterosklerosis itu apa ya? Yang cowok nih. Adel mana Adel? Halo Adel, aterosklerosis apa ya? Penumpukan kolesterol Bu di dalam arteri. Oke, penumpukan kolesterol atau plak ya. Yang menyebabkan obstruksi progresif dari arteri pada jantung. Jadi adanya penyumbatan, adanya plak tadi menghalangi pasokan darah, pasokan oksigen, pasokan nutrisi yang akan dibawa ke miokardium, otot jantung, di mana ketika ada gumpalan darah tadi dia terhambat. Jadi jantung tidak bisa berfungsi secara sempurna. Dijelaskan oleh Joyce pada tahun 2014, akut miokard infark memiliki beberapa penyebab. Yang pertama apa? Adanya ruptur pada plak atau yang disebut dengan aterosklerosis yang rentan dan diikuti oleh trombus. Sudah ada aterosklerosis ditambah dengan trombus, jadi makin berat vaskulernya, makin menyempit. Kalau penyempitan pada vaskuler atau pada pembuluh darah disebut dengan Kahfi, mana Kahfi? Penyempitan pada pembuluh darah atau penyempitan pada vaskuler disebut dengan, nggak usah takut salah kelas saya. Kurang tahu Bu kalau untuk penyempitan pembuluh darah Bu. Apa? Penyempitan pada vaskuler disebut dengan? Kalau itu ada RCVS atau enggak pendarahan di otak tuh Bu kayak gitu Bu. Kurang tahu Bu untuk nama penyempitan pembuluh darah kurang tahu. Oke, penyempitan pada pembuluh darah disebut dengan vasokonstriksi, ya. Vasokonstriksi, jika terjadi pada penyempitan pada vaskuler disebut dengan vasokonstriksi, maka ketika terjadi pelebaran pada vaskuler disebut dengan vasodilatasi. Oke, good. Ada vasokonstriksi penyempitan, ada vasodilatasi pelebaran. Ya. Yang kedua ada aktivitas fisik yang berat. Menerapkan pola hidup yang sehat itu penting ya, olahraga itu penting, tapi perlu diperhatikan. Kalian pernah nggak mendengar bahwa orang lagi main futsal ya, lagi enak-enak nih main futsal, tiba-tiba pingsan, kolaps, bisa meninggal di tempat. Ini akibatnya apa? Intensitas latihan yang tinggi. Ya, hati-hati main futsal, ingat waktu yang laki ya. Olahraga ingat waktu, karena apa? Aktivitas fisik yang berat dengan intensitas yang tinggi bisa menyebabkan memicu terjadinya akut miokard infark ya. Banyak beberapa orang, mungkin kalian pernah dengar juga, mau tidur orangnya is okay ya, mau tidur dia masih ada orangnya, ketika bangun tidur dia udah nggak ada. Ini karena apa? Mungkin bisa jadi ya, faktornya apa, ketika sebelum tidur dia melakukan aktivitas fisik yang berat, contohnya berolahraga atau apapun. Jadi ini bisa memicu salah satu terjadinya akut miokard infark. Yang ketiga ada peningkatan respons sistem saraf simpatis yang dapat menyebabkan ruptur plak atau contohnya di sini adalah peningkatan denyut jantung. Peningkatan denyut jantung, tingkatan pada denyut jantung disebut dengan, ada yang tahu? Peningkatan denyut jantung disebut dengan Hipertensi Bu. Takikardi. Ya, jika ada peningkatan denyut jantung secara maksimal disebut dengan takikardi, jika penurunan denyut jantung disebut dengan bradikardi. Oke. Yang keempat, terpapar udara dingin pada waktu tertentu yang dapat menyebabkan ruptur. Hati-hati ya, udara dingin juga bisa memicu. Yang kelima ada penyumbatan total oleh arteri yang disebabkan oleh trombus, penumpukan plak.
Yang keenam ada stres emosional yang berlebihan. Jadi jangan stres. Apapun yang membuat kondisi tubuh tidak nyaman, buang, jauhkan, ya. Apa yang tidak mendukung dalam proses pembelajaran, yang tidak membangkitkan motivasi pada pembelajaran kalian nih, yang menambah pikiran, apapun yang membuat stres, buang, buang, dan buang, ya. Jadi fokus, kalau tugasnya mahasiswa adalah belajar, ya, belajar dan membuat tugas. Jadi jangan ada lagi kalimat yang menyebutkan bahwa tugasnya banyak nih, gitu ya, tugasnya banyak, dosennya banyak, saya stres nih, jangan, ya. Jadi stres memicu salah satu terjadinya akut miokard infark masih muda, jangan sampai, ya. Ketika aliran darah berhenti secara mendadak, maka jaringan miokardium. Miokardiumnya apa, Dek? Yang anak IPA siapa ya di sini? Siapa ya? Sebentar. Karisa, mana Karisa? Halo, Karisa. Anissa, Dek. Anissa Ramadhani. Anissa, miokardium itu apa, Dek? Lapisan otot jantung. Oke, good. Miokardium, lapisan pada otot jantung. Yang biasanya mendapat suplai dari arteri akan mati secara mendadak. Okulasi dapat disebabkan oleh adanya spasem pada arteri. Hal tersebut merupakan faktor yang dapat memicu serangan jantung pada pasien. Jadi, kunci utamanya adalah miokardium. Jika miokardium tidak bisa berfungsi secara normal, secara maksimal, dia tidak bisa memompa jantung, apa yang terjadi? Itu tadi, pasokan oksigen, pasokan darah, nutrisi, dan lain-lain tidak bisa dialirkan ke seluruh tubuh. Kita akan melihat miokardium. Nih, miokardium itu ini. Ya, otot jantung. Ini jantungnya, ini miokardium. Ya. Anatomi jantung udah hafal ya? Anatomi udah lulus ya semester 1. Mau lihat dulu. Oke, udah pada ketawa semua. Udah lulus ya anatomi. Lupa Bu, buka lagi sobotanya ya. Oke, sekarang kita membahas patofisiologi dari akut miokard infark. Yang pertama karena terjadinya iskemia. Iskemia tadi apa ya? Kekurangan suplai darah. Oke, kekurangan suplai darah yang berlangsung selama 30-40 menit akan menyebabkan terjadinya kerusakan atau yang disebut dengan nekrosis, kematian jaringan atau kematian sel. Ya. Selanjutnya apa? Bagian dari miokardium, otot jantung tadi yang mengalami nekrosis, kematian jaringan tadi, dia akan berhenti. Otomatis ketika miokardium terjadinya adanya nekrosis, maka akan terjadi apa? Otot jantungnya kenapa? Berhenti berkontraksi secara permanen. Apa coba pikirkan apa akibatnya ketika miokardium tidak bisa berkontraksi secara maksimal, ya, yang saya bilang tadi. Dia tidak bisa mengalirkan suplai darah, oksigen, nutrisi ke seluruh tubuh. Otot yang mengalami infark akan terlihat memar dan sianotik. Akibatnya apa? Terputusnya aliran darah dalam kurun waktu 24 jam, maka akan timbul edema. Edema ini apa, Dek? Bengkak. Ini pasti pikirannya odema nih. Ya. Oke, edema itu apa lalu? Edema. Edema beda ya, odema dengan edema. Kalau edema adalah penumpukan cairan, ya, penumpukan cairan. Kalau odema baru Bengkak. Infark miokardium akan mengurangi fungsi dari ventrikel karena otot yang terjadi nekrosis, kehilangan daya kontraksi. Sedangkan otot yang mengalami iskemia, kekurangan suplai darah tadi, akan mengalami gangguan daya kontraksi. Patofisiologi dari akut miokard infark. Intinya apa? Ketika
ketika tubuh kekurangan suplai darah di mana otot jantung tidak bisa mengalirkan darah, pasokan oksigen, nutrisi ke seluruh tubuh. Akibatnya apa? Tubuh tidak bisa apa? Akibatnya jantungnya kenapa? Kalau tidak bisa memberikan tidak bisa mensuplai darah dengan normal, tidak bisa memberikan suplai oksigen, suplai nutrisi, apa yang terjadi pada jantungnya? Apa yang terjadi pada jantung? Apa yang terjadi pada tubuhnya? Ada yang tahu? Timbul gejala-gejala. Lambatnya metabolisme, Bu. Oke, good, semuanya benar, nggak ada yang salah. Jadi pemicu utama akan munculnya apa? Akut miokard infark, ya, serangan jantung. Karena apa? Daya kontraksi jantungnya tidak berfungsi secara normal. Ya, miokardium tidak bisa berfungsi secara normal. Faktor resikonya apa? Yang pertama, pertambahan usia, keadaan hiperkoagulable. Apa tuh hiperkoagulable? Apa? Hiperkoagulable. Saya baru dengar nih, Bu. Peningkatan pada pembekuan darah, vaskulitis, peradangan pada vaskulitis. Kalau ada vasku berarti kalau oke, good. Jadi kalau vasku itu terkait dengan Vaskular. Oke, keterkaitan dengan vaskuler. Jadi intinya kuncinya ada kalau ada vasku. Oh, itu berarti berkaitan dengan vaskuler, ya, peradangan pada vaskuler. Dan faktor yang menjadi predisposisi pada aterosklerosis plak. Level kolesterol darah yang tinggi, hiperlimit, itu bisa memicu terjadinya akut miokard infark. Jadi hati-hati, masih muda nih, biasaan sarapan pagi soto yang dimakan jeroan, ya, hati-hati. Diabetes mellitus, hipertensi perokok. Kelas ini yang cowok perokok enggak ya? Nih hati-hati ya. Saya nggak apa-apa kok, Bu, bertahun-tahun merokok. Kita nggak pernah tahu, ya, kita nggak pernah tahu. Karena apa? Akut miokard infark bisa menyerang secara mendadak. Ya, 1 menit yang lalu orangnya masih sehat, bugar, tiba-tiba 1 menit ke depan kita nggak pernah tahu kondisi apa yang terjadi. Jenis kelamin pria, jadi pria intensitas terkena akut miokard infark lebih tinggi dibandingkan wanita. Kenapa? Gaya hidup, perokok, ya, hati-hati yang laki-laki. Riwayat keluarga atau yang kita sebut dengan genetik. Oke, genetik. Jadi genetik ini bisa memicu terjadinya akut miokard infark. Jadi perlu dipertanyakan nih keluarganya apakah ada yang pernah ada terkena penyakit jantung. Jadi silakan untuk melakukan medical check up. Penting loh dia melakukan medical check up ya, untuk apa? Melihat nih apakah ada gangguan pada tubuh kita, apakah ada riwayat, apalagi jika ada riwayat dari keluarga, itu perlu melakukan medek ya. Sekarang tanda dan gejalanya. Tanda dan gejalanya apa aja? Nyeri dada secara mendadak dan berlangsung secara terus-menerus. Terletak di bagian bawah sternum. Sternum itu mana? Yang cowok mana ya? Saya mau melihat yang cowok. Yang cowok ini ada berapa orang? Hanya 3 ya. Kahfi, sternum tuh di mana? Tunjukin ke saya badanmu. Sternum yang mana? Ada di sini, Bu. Oke, good. Sternum ya. Lulus ya anatominya ya. Kalau sternum hafal, Bu. Kalau anatomi jantung hafal nggak ya? Senyum ya, buka lagi sobotanya. Oke, bawah sternum dan perut bagian atas. Nyeri yang terjadi muncul secara mendadak dan spontan, yang saya bilang tadi, hati-hati. Kalau main futsal perlu diperhatikan ya.
Jadi kalau main futsal tuh ingat waktu, jangan sampai 3 jam, 4 jam main futsal ya. Karena akut miokard infark ini bisa menyerang secara mendadak. Hati-hati ya. Nyeri juga disertai dengan sesak napas. Hati-hati yang punya asma ya. Hati-hati yang punya asma. Silakan untuk melakukan medical check up. Apakah ada faktor risiko nantinya akan terkena akut miokard infark? Lebih baik menghindari daripada sudah terjadi ya. Berkeringat atau yang disebut dengan diaporesis, merasa lemah dan pingsan. Karena gini, orang yang terkena akut miokard infark ya, itu serangannya mendadak, kita nggak pernah tahu apakah ada orang di sekelilingnya. Jika orang di sekeliling paham, oh ini kena serangan jantung, bisa segera dibawa ke rumah sakit. Tapi apa yang terjadi jika orang di sekitar tidak paham? Jadi membahayakan diri sendiri ya. Perlu diperhatikan, akut miokard infark menyerang secara mendadak, secara spontan. Selanjutnya pemeriksaan fisik dan diagnosis. Untuk mengidentifikasi dari akut miokard infark yang perlu diketahui adalah yang pertama ada pemeriksaan fisik, meliputi apa aja vital sign ya, vital sign dilihat, EKG, tes darah melalui laborat dan foto toraks. Pemeriksaan fisiknya dalam keadaan akut melalui inspeksi apa yang bisa dilihat? Pasien terlihat cemas, sedih, gelisah, ya. Pasien merasa nyeri dada, hati yang punya asma. Sesak napas, wajah terlihat pucat dan berkeringat. Adanya tekanan pada vena jugularis. Vena jugularis itu di mana ya? Karissa. Di mana? Vena jugularis di mana? Vena jugularis itu di bagian jantung kanan. Oh, salah. Di mana? Vena jugularis itu di mana? Ya, Bu. Boleh buka buku nggak? Boleh. Kelas saya tuh nggak susah. Boleh. Bentar ya, Bu. Di mana tuh vena jugularis? Saya belum lihat nih wajahnya Nurita, wajahnya Restu, wajahnya Laila, wajahnya Cindy. Saya belum lihat nih. Oke, Cindy, di mana vena jugularis? Di mana letak vena jugularis? Nyalain dulu mikrofonnya. Di bagian sini sampai ke Oke, di bagian leher ya, Karissa dan teman-teman yang lainnya. Jadi vena jugularis itu di bagian leher. Dekat otot apa di situ? Restu. Tadi temanmu sudah menyebutkan nih vena jugularis di bagian leher. Di sana ada otot yang besar. Otot apa di situ? Sternoclei. Oke, apa? sternocleidomastoid. Oke, SCM ya, sternocleidomastoid. Nggak usah takut salah deh, kan belajar ya. Tapi kalau ujian nggak bisa begini. Bu Susa kemarin bilang jangan takut salah, ujian salah-salah, nggak begitu konsepnya ya. Jadi kalau mau ujian pasti sudah ada persiapan, harus belajar ya. Tekanan pada vena jugularis normal atau sedikit meningkat pada kondisi akut. Terjadinya bradikardi. Bradikardi tadi apa? Perlambatan denyut jantung. Oke, good. Tekanan darah biasanya menurun dan akan kembali normal secara perlahan selang 2-3 minggu. Sekarang kita masuk proses pada, ini yang penting nih, proses fisioterapi pada akut miokard infark. Pertama, hal-hal yang perlu dinilai selama program latihan pasien akut miokard infark itu apa? Yang poinnya adalah mengetahui vital sign-nya. Dilihat tekanan darahnya, denyut nadinya, pernapasannya, dan EKG monitornya. Ya, jadi
proses fisioterapi pada akut miokard infark ini nggak banyak, Dek. Paling hanya berkeliling dari breathing exercise, latihan aktif, latihan pasif, hanya begitu ya. Tekanan darah, denyut nadi, pernapasan terkait dengan vital sign. Program fisioterapinya apa nih? Ada complete bed rest, ada partial bed rest ya, di rumah sakit mulai hari ke-4 sampai 2 minggu. Total di rumah sakit 2 sampai 3 minggu. Jadi untuk pasien akut miokard infark cukup lama di rumah sakit, bisa 2 sampai 3 minggu. Karena apa? Ada yang parah sampai masuk ICU ya. Ada yang dia hanya masuk di bangsal biasa, di poli biasa, itu ada. Tapi kebanyakan untuk akut miokard infark rata-rata pasiennya masuk ICU ya. Setelah keluar dari rumah sakit, programnya berapa? 3 sampai 12 minggu dan rawat jalannya cukup lama, 3 sampai 9 bulan. Tujuannya complete bed rest untuk apa? Mencegah akumulasi cairan lendir yang ada pada paru, mencegah DVT. DVT itu apa? DVT apa, Del? Di vena trombosis, Bu. Good. Apa itu? Trombosis vena dalam. Benar, iya, DVT, deven trombosis. Deven trombosis itu terjadinya apa? Pada vaskuler. Pada vaskular. Pembekuan pembuluh darah. Oke, good. Terjadi pembekuan atau gumpalan darah yang ada pada vaskuler. Mengajari dan memotivasi untuk relaksasi. Caranya dengan apa? Breathing exercise ya. Mencegah pressure sore dan menjelaskan tujuan program latihan aktif. Selanjutnya kita memahami teknik dari complete bed rest. Complete bed rest, latihan relaksasi. Pasien dalam posisi half lying. Half lying itu posisinya gimana? Kepala harus lebih tinggi dari kaki ya. Latihan pernafasan, breathing exercise, gerakan aktif, gerakan pasif. Gerakan pasifnya seperti apa? Pasien dalam posisi terlentang ya. Hip dan knee-nya diposisikan fleksi. Di stretching. Gunanya untuk apa? Supaya tidak terjadi spasme pada tubuh pasien, karena coba bayangkan 2 sampai 3 minggu dia harus bed rest di rumah sakit loh ya. Supaya mencegah terjadinya DVT, deven trombosis, supaya tidak ada pembekuan pada darah. Progres latihan yang dicapai apa? Ketika tadi kamu memberikan latihan di rumah sakit nih, ya kan, sudah memberikan breathing exercise, latihan aktif pada anggota gerak tubuh atas maupun bawahnya. Ketika progres latihannya apa? Ketika dia rawat jalan, 1, menambah repetisi, ya, menginstruksikan pasien untuk mengulangi latihan jari-jari dan kaki. Itu memberikan latihan aktif, menggerakkan AGA atau AGB-nya. Tambahkan latihan sama ini, menambahkan repetisi, dan tambahkan pasien untuk melakukan gerakan aktif berjalan di sekitar tempat tidur. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk merelaksasi, gunanya untuk mencegah spasme yang ada pada tubuh pasien. Ada komplikasinya nggak, Bu? Komplikasinya yang pertama ada distritmia, ada gangguan irama jantung sangat tinggi sekali, 90%. Hati-hati ya distritmia. Ingat juga ketika memberikan latihan kepada pasien harus dilihat. Tidak boleh dengan intensitas yang sangat tinggi. Ya, perlu diperhatikan. Gagal jantung kongestif dan shock kardiogenik terjadinya tromboemoli. Tromboemoli itu apa? Lalu, tromboemboli apa? Ini tromboemboli. Tromboemboli apa? Tromboemboli ini 11-12 dengan yang ada sebutin tadi apa ya? Dengan DVT. Oke. Apa? Tromboemboli. Itu FTE 11-12 sama DVT. Pembekuan darah pada Berarti trombusnya, pembekuan Bu. darah. Pada trombosis. Oke, good.
Ada perikarditis. Perikarditis apa ya? Perikarditis pada perikardium. apa? Oke, perikardiumnya benar. Perikardiumnya benar apa? Terjadi apa di sana? Pembengkakan dan peradangan. Oke, terjadinya peradangan pada peri apa? Perikardium. Miokardium. Ada ruptura miokardium. Apa tuh? Ruptur miokardium. Robekan pada Sobekan. Pada otot jantung. jantung. Oke, yang keenam ada aneurisma ventrikel. Apa tuh? Aneurisma ventrikel. Kalau ventrikel udah pasti pembuluh darah. Kalau aneurisma apa? Penggelembungan. Ya, jadi menggelembung tuh pembuluh darahnya, membesar tuh terjadi vasodilatasi pada vaskulernya. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusiin dulu dari akut miokard infarct. Ada yang sudah pernah lihat belum orang terjadi serangan jantung? Sudah pernah lihat? Sudah, Bu. Oh, sudah. Siapa nih? Cam. Oh, gimana? Ayah itu, Bu. Oh, gitu. Ayah. Jadi gimana? Prosesnya gimana? Karissa boleh cerita nggak? Boleh, Bu. It's okay. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi gimana tuh biar teman-teman tahu nih, karena Karissa yang melihat secara langsung bagaimana seseorang terkena akut miokard infarct. Dulu tuh kan, tapi sebenarnya ayah tuh sebelumnya udah kena stroke, Bu. Oh gitu, oke. Jadi ada faktor Nah, pemicunya. jadi kan dia tuh udah ya sebelum itu udah ada penyakit lain juga. Ayah tuh hampir diabetes gitu, Bu. Jadi kan mudah buat kena varicose lagi. Jadinya itu waktu itu ayah lagi diam sih, Bu, tiba-tiba aja gitu. Benar. Jadi yang saya bilang tadi ya, hati-hati. Penyakit jantung akut miokard infarct bisa menyerang secara mendadak. Hati-hati ya, hati-hati. Yang perokok aktif nih laki-laki, hati-hati. Jangan merokok anak kesehatan. Saya heran anak kesehatan tapi kok merokok tuh gimana ya? Kayak di otak saya itu nggak nyampe loh, benar. Dia anak kesehatan, dia mempelajari tentang patofisiologi, dia mempelajari tentang etiologi, dia mempelajari tentang apapun yang terkait dengan kesehatan tubuh. Tapi kenapa dia merokok? Itu tuh nggak sampai, benar jujur, nggak sampai di otak saya itu nggak sampai orang yang sekolah di kesehatan, laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan, tapi dia merokok. Banyak loh sekarang perempuan yang nge-vape juga gitu ya. Jadi pesan saya jangan sampai menyia-nyiakan diri dengan menghindari hal-hal seperti ini nih, akut miokard infarct ini ya, hati-hati. Oke, saya akan menge-share video terkait dengan akut miokard infarct. Sudah terlihat di layar masing-masing? Sudah terlihat belum ya? Sudah, Bu. Oke. Myocardial infarction, commonly referred to as heart attack, is the sudden death of part of the heart muscle due to loss of blood flow. This occurs when one of the coronary arteries, the arteries that supply blood to the heart, is blocked. The blockage is commonly due to atherosclerosis, cholesterol plaques or fat deposits on the wall of blood vessels. As the plaque builds up, the vessel becomes narrow, restricting blood flow. Under stress, the plaque may rupture. This triggers formation of blood clot on top of the plaque, leading to complete blockage of blood flow.
When this happens in the coronary artery, the downstream patch of the myocardium dies from lack